bayangkannya. Iya, Itu 5 kalinya di mana di situ? Ya itu 5 waktu sholat iya, zuhur. jalannya biar 5 kali itu gimana ceritanya? Iya, ini kan saya lagi terangkan. Dalam Ya. hadis Nabi, di sejak mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang matahari sama dengan yang dibayangkannya, itu kita memasuki waktu sholat. Satu. Setelah bayang-bayang matahari lewat dari apa yang dibayangkannya sampai surup, itu waktu sholat juga, namanya sholat asar. Setelah matahari surup sampai permulaan gelapnya malam, itu waktu sholat juga, namanya sholat maghrib. Kalau itu sholatnya sholat Nabi Isa, gitu ya. Dulu Nabi Isa pernah melaksanakan sholat di waktu matahari mulai terbenam sampai gelapnya malam. Dari mulai gelapnya malam sampai jam 4 itu adalah waktu sholat Isya. Yang terakhir, laksanakanlah sholat Quran al-Fajr. Laksanakanlah sholat di waktu itu. Karena ini sebetulnya lapatnya itu disebut lapat majazi, lapat Quran tersebut. Karena dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya disebut kata-kata majazi dalam Al-Quran. Itu makanya jumlah waktu sholat itu 5 waktu dijelaskannya dalam hadis Rasul. Udah, itu penjelasan saya, Dis, ya. Kalau misalkan ya, Edis begini. enggak. Bukan begini Ustaz. Maksudnya begini, saya Ustaz melaksanakan sholat 5 waktu itu. Ini dalilnya, Dis. Kalau Edis mau gimana terserah Edis, gitu. Oke, Pokoknya artinya dalil saya melaksanakan sholat 5 waktu. Dalilnya Al-Qur'annya itu dan dijelaskannya oleh Muhammad melalui hadisnya. Udah clear. Oke, gini, pertanyaan saya, kenapa itu tafsir atau Quran? Apanya? Sholat 5 waktu itu tafsir atau Quran? Hadis. Bukan Quran. Iya, maksudnya Quran dijelaskan oleh hadis Rasul. Ya, oke. Udah segitu aja. Ya, berarti bukan jadi Quran. Gini, sebentar, berarti bukan penjelasan Quran. saya udah habis sampai di situ. Sebentar, ini antum nggak bisa jawab. Berarti bukan Quran. Quran tuh bukan. Itu kan saya lagi menjelaskan Al-Quran, Nis. Iya. Gini loh, di bagian mana di sini antum bisa simpulkan? Karena kepala saya bingung sendiri, bingung sekali saya. Gimana caranya bisa 5? Yang jelas, semua umat Islam kalau ditanya penjelasan ayat ini, ya, itu bisa adalah ayat yang menunjukkan. Begini Ustadz. Kalau antum mau jelaskan sama saya, 3 mangga tambah 3 mangga. Tadi kan udah saya jelasin perubahan waktunya. Ya, di mana di sini dikatakan 5-nya itu di mana? Dari jalan ceritanya saya bingung sekali tadi menyimak antum tadi. Dari waktu-waktu tersebut, Dis. Dari waktu-waktu yang udah. Gini, kita mulai sedikit. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan subuh. Coba, di sini kan panjang sekali nih. Disuruh sholat dari matahari tergelincir, yaitu antum bilang tadi dari sehabis jam 12 siang sampai gelapnya malam dan subuh, ya, sampai gelapnya malam dan subuh, ya. Kenapa di sini tidak langsung dikatakan lakukan matahari gelincir sampai subuh? Kenapa di sini ada gelapnya malam dan subuh? Nggak apa-apa lah ya, karena memang ini ayat Anda ya. Jadi karena kan dengar dulu, gini loh, sebentar dulu Ustadz, gini loh, kalau saya ngomong gini sama antum, saya ngomong gini, dari hari Senin sampai hari Jumat, atau ngomong gini, dari hari Senin sampai Selasa dan Jumat, mana kalimat yang benar? Ini urusan waktu, Dis. Urusan waktu itu nggak hubungan dengan hari, Dis. Sebentar ya. Menurut Anda kalimat, jadi sebenarnya dulu Ustaz, ya Anda harus bisa bedakan mana bahasa normal, mana bahasa orang tidak bisa berbahasa yang benar. Contoh,
ya. Emangnya Islam ada Gini. satu hari gitu nggak sholat, Dis? Ada nggak? Bukan begitu. Saya coba ingin belajar pakai bahasa yang benar saja, ya. Antum percaya kalau Quran ini berasal dari bahasa Arab aslinya? Percaya? Itu udah basi, Dis. Iya, Udah kita bahas. antum tidak percaya Gini. dengan Oke. sebentar, Saya kan Ustaz, gini. saya udah Iya, pernah begini, pengen dengarkan dulu, Ustaz. diskusi sama antum ketika Ya. antum udah mengenal bahasa. Sekarang begini, aqimis shalah liduluki syamsi wa ghasaqil laili ila ghasaqil laili wa Jangan qur'an lari al-fajri. kemana-mana dulu. Di sini Ustaz, menurut antum dengarkan enggak lari kemana-mana. Coba saya minta satu jawaban. Tadi kan saya siap Enggak, dibaptis. maksud saya Jika gini dulu. Anda Enggak, bisa saya tunggu. menjawab, Gini. jika Begini Anda dulu. bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya yakin akan dibaptis sama Anda. Oke, Ya, saya oke, minta baik. jawab Gini, dulu nih. begini, Aqimis Ustaz. sholata Dengar. liduluki Ya. syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an Ya. al-fajri. Di Ya. sini kalimat bisa dibenarkan tidak? Oke, saya tanya sama Anda, ya. Dengar Bukan dulu. tanya sama Anda. Iya, Ini kebiasaan antum. dengar dulu, Ustaz. Biar Saya antum, minta biar kata pikiran aqimis sholata liduluki syamsi ila biar ghasaqil pikiran laili wa qur'an al-fajri. Ya, Ini biar kalimat pikiran- bisa dibenarkan tidak menurut Anda? Udah tinggal segitu aja. Tinggal Anda jawab, ya, ini Anda bilang kalimat menurut bisa saya. dibenarkan tidak? Oke, Anda bilang menurut saya. Saya tanya balik, ya. Gini, ketika saya ngomong sama Anda, janganlah makan dari mulai jam 12 siang sampai subuh. Itu statement yang benar. Tapi kalau saya ngomong gini, janganlah makan dari mulai matahari dari jam 12 siang sampai malam dan sampai subuh. Kira-kira kalimat yang praktis mana? Karena antum tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa. Saya. Dengar dulu. Nih. Iya. Ya. Dengar dulu. Ini kan begini, Dis. Dengar dulu, Ustadz, dengar dulu. Waktu sholat itu adalah, dengarkan dulu. Ustadz, dengarkan dulu, ya. Jadi saya nggak usah ngikuti pemahaman antum, Dis. Ini pemahaman Al-Quran. Antum apa mau memahami Al-Quran enggak? Antum mau memahami Al-Quran enggak? Kalau antum mau memahami Al-Quran, silahkan, Dis. Silahkan antum paham. Baik, oke, kita kasih kesempatan dulu yang lain, ya. Karena antum bicara terus. Saya kasih dulu sebelum ke Ustadz Nasution, coba ke Madia dulu. Menurut antum, Madia, benarkah statement Ade Armando yang muslim juga seperti antum, yang tentu lebih ngerti Islam di sini daripada para peserta di sini menurut saya, apakah benar statement Ade Armando yang mengatakan bahwa di dalam Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu? Silakan. Oke, saya sapa dulu ya. Selamat siang bagi non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saudaraku MD Nasution dan yang saudara-saudaraku di luar ya. Sorry agak ribut sedikit ini, dari murid Madia banyak betul di rumah. Sorry agak ribut sedikit. Oke. Di sini Madia sampaikan dulu ya. Sebenarnya pernyataan Ade Armando itu kan sepihak dari Ade Armando. Islam itu tidak berpijak kepada orang, tetapi kepada informasi di Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi walaupun imam raja Arab Saudi pun yang berkata seperti itu, Islam tidak akan terpengaruh karena rujukannya jelas Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana Ade Armando itu, bila saya lihat dia mengingkari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak sekali informasi, baik di dalam hadis yang menjelaskan tentang sholat 5 waktu maupun yang lain. Nah ini sudah cukup jelas ya. Contoh dia Ade Armando mengingkari hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sholat itu sudah ada waktunya, 5 sholat waktu itu dalam hadis Nabi. Dalam hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasai. Oke, nah, yang menjelaskan. Simpel, Ustaz. Maksud saya gini, ada nggak dalam Quran sholat itu 5 kali dalam sehari? Oke. Di dalam Al-Quran itu cukup jelas ya, informasi Al-Quran itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Ya, nanti saya tampilkan kembali. MD Nasution juga boleh membantu ya, karena mungkin
Di sini yang Ustadz betulan mungkin hanya MD Nasution. Tapi perlu diingat Bang Edis, ya perlu Ini. diingat, dalam memahami Al-Quran bukan tafsir. Orang Islam tidak akan percaya kalau omongan manusia yang nggak ngerti Al-Quran dan Al-Hadis ya. Oke, kita ke MD Bukan Nasution. tafsir. Coba biar dia yang jelaskan. Silakan. Oke, silakan MD, silakan. Bagaimana di sini dikatakan? Bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau ini sholat 5 waktu? Di mana? Di bagian mananya? Silakan, Ustaz. Ya. Memang kalau di Al-Quran ya nggak ada dijelaskan 5 waktu. Baik. Ya, jadi 5 waktu. Jadi gini, sedikit dis biar saya agak tuntaskan dulu ya narasinya ya. Jangan dipotong nanti jadi Al-Quran ya itu dia di dalam menjelaskan tuh bersifat mujmal ya, mujmal ya. Artinya dia tidak detail. Kemudian detailnya di mana? Detailnya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah yang mendetailkan apa-apa yang ada di Al-Quran. Jadi perintah sholat ini wajib sholat, akimis sholat itu aja. Hakim itu kan bentuk fil amar ya, sifatnya wajib. Dirikanlah sholat, artinya sholat itu wajib ya. Maka sholat itu terbagi. Ada yang disebut sholat wajib, ada yang sholat sunat. Dari mana penjelasan itu? Dari diri Rasulullah. Ya, jadi tentang 5 waktu itu di hadis. Baik, Halo, artinya bentar ya, ada telepon. Artinya antum sudah mengakui bahwa di dalam Quran tidak ada begitu. Iya benar. Bentar, kita tunggu beliau. Sambil beliau menunggu itu, coba silakan Madia mungkin. Tadi statement dia mau dibantah begitu. Dia bilang tidak ada dalam Quran. Jadi begini, ini dalam Islam itu sudah cukup jelas ya Bang Edis. Dalam Islam itu sudah detail. Al-Quran itu ada tafsir. Tinggal buka tafsir itu sudah merujuk. Yang 3 waktu itu menjelaskan tentang 5 waktu yang sudah dijelaskan dalam pemahaman hadis. Jadi bila Anda buka tafsir sudah kelar urusannya. Hanya Ade Armando saja yang tidak membaca hadis dan tafsir Al-Quran. Berarti ini sudah patut diragukan orang ini. Mengerti tidak dia rujukan Al-Quran itu tafsir? Mengerti tidak dia Al-Quran Islam itu berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Berarti dia sudah mengingkari hadis, Ade Armando. Yang kedua, dia mengingkari tafsir. Sudah cukup jelas. Anda sudah menilai sendiri Ade Armando ini orangnya bagaimana. Track record-nya pun bagaimana. Statement selama ini, dia dalam hal ini anti sekali. Termasuk dalam banyak hal tentang ajaran Islam. Saya sudah banyak sekali menjawab Ade Armando dalam orasi-orasinya yang sangat bertentangan dengan Islam. Walaupun dia Islam, saya banyak sekali mengcounter, terutama dalam peristiwa sebelumnya mengenai ucapan selamat Natal, itu juga dia beda betul sama orang Islam yang kebanyakan. Oke, silakan yang lain. Ini banyak agak ribut sedikit. Agak ribut ini banyak. Oke, saya tambah dikit ya. Sorry tadi ada telepon. Ya, jadi makanya kan dasar ya pegangan orang Islam itu nggak bisa sepotong dia. Jadi Al-Quran dan hadis ya. Berarti kemudian ijma dan qiyas itu 4 itu. Bukan, 4 itu landasannya. Berarti Al-Quran tidak cukup gitu ya? Tidak. Al-Quran tidak ada. Sekali lagi dia nggak detail Kalau seandainya Al-Quran itu detail, kamu tahu bahwa di Islam itu aturan itu semua segala hal diatur loh. Segala hal. Tidak, maksud saya ekonomi, gini, mau apapun diatur. Berarti Al-Quran tidak lengkap gitu ya? Loh, kamu narasi lengkap tuh gimana? Yang kamu maksud lengkap itu gimana? Menjelaskan segala sesuatu. Iya, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ya menjelaskan segala sesuatu ya dia gini ya, kamu kalau misalnya belajar fisika ya, ketika hukum Newton ya mengatakan bahwa gaya ya sama dengan massa kali gravitasi ya. Kemudian ketika dalam narasi di situ yang diketahui itu bukan massa dan gravitasi, yaitu ada ketinggian atau ada waktu gitu kan. Sementara rumusnya itu hanya M kali G. Apakah kamu mengatakan bahwa rumus ini nggak lengkap karena dia tidak bisa mewakili segala unsur ketinggian waktu? Padahal di situ ada turunan-turunannya. Dia tidak mengklaim.
Dia tidak mengklaim Iya, kalau enggak, ini kamu kalau harus ini harus lengkap, gitu. pahami dulu yang dimaksud lengkap itu gimana. Kalau kamu bilang misalnya Al-Qur'an tidak lengkap, dari segi apa tidak lengkapnya? Apakah lengkap itu harus detail menjelaskan? Oke, saya tampilkan saja biar Anda ini ya. Anda percaya nggak dengan ini yang saya bold ini? Ya. Gimana? Dan kami turunkan kitab dalam kurung Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya nggak dengan ayat ini? Ya. Yang dinarasikan segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Memang sumber dari segala yang ada di Islam itu dari Al-Qur'an. Semuanya dari Al-Qur'an. Dari segalanya. Jadi segalanya itu. Jadi hadis itu hanya penjelasan dari Quran. Artinya bahwa narasi, ya makanya ya kalau kamu sebenarnya payah menjelaskan kamu itu yang tidak pernah bukan payah gini. Yang saya gini, lihat sini jadi yang tidak bisa menjelaskan begitu, bukan saya yang payah. Karena gitu. kamu mengatakan seperti itu. Enggak, sekarang gini. Kamu agak jalan-jalan lah ke pesantren ya. Kamu akan melihat nanti apa yang dimaksud matan, ada yang sarah, ya misalnya kayak masalah jangan agak sedikit melebar, Ustadz. Gini loh. Bukan, maksud saya ini berhubungan dengan itu. Kamu tahu nggak? Kitab Minhajut Thalibin itu halamannya cuma 32 loh. Cuma 32 halaman. Tetapi syarahnya itu 6.000 halaman. Jadi artinya bahwa 32 halaman itu dia telah mewakili sampai penjelasannya 6.000 halaman tuh. Iya, pertanyaan saya, di dalam Quran ada tidak sholat 5 kali? Nggak ada. Oke, tidak ada. Oke, itu cukup di situ. Artinya statement Ade Armando benar. Ya, tetapi ketika dia menarasikan gini, Armando gini sedikit. Adi Armando ketika dia menarasikan hal itu, apakah dia orang yang ahli di bidang Quran? Ya, misalnya seperti inilah. Misalnya ada buku kedokteran lah, misalnya masalah mata. Kamu bukan dokter mata. Hanya kamu membaca dari apa yang di dalam ensiklopedia mata, kamu memaparkan. Sementara penjelasan turunan yang lengkap di situ itu kamu nggak pahami. Jadi bagaimana sih Armando yang nggak ngerti Quran? Buku itu juga tidak mengklaim kalau dia menjelaskan segala sesuatu, sedangkan Quran Anda seperti yang saya bold ini dikatakan kami menurunkan ya kitab kepadamu untuk menjelaskan sesuatu. Kitab yang benar, di sini benar hadis sekali. atau Quran? Hadis atau benar Quran? Sekali. Jadi Riz, gini ya, 5 waktu yang ada di penjelasan Rasulullah SAW itu adalah apa yang ada termaktub, yang tersirat, yang di dalam sholat. Jadi di Al-Quran hanya nyebut sholat, nggak ada di situ disebut sholat wajib, sholat sunat, ya sholat nafilah, nggak ada. Sholat sunat itu terbagi sholat sunat mutlak, ada sholat sunat rawatib, nggak ada gitu. Jadi dari mana penjelasan itu semua? Dari profesornya. Profesornya itu siapa? Profesor yang mengajarkan umat manusia ini, Rasulullah SAW. Jadi itu semua yang ada yang kami amalkan. Itu semua dari Quran. Lengkapan hadis atau lengkapan Quran? Kamu ketika membandingkan kamu lucu, Dis. Bukan, hadis kan Anda bilang di Quran nggak ada, tapi ada. Gimana kamu mau membandingkan Al-Quran dengan hadis? Sementara hadis saja adalah sesuatu yang menjelaskan Al-Quran. Oke, yang menjelaskan sama yang dijelaskan hebatan mana? Kenapa kamu bandingkan seperti itu? Iya, artinya gini, yang tidak bisa menjelaskan, yang bisu sama yang bisa menjelaskan, gini. Ya, inilah, Anda pakai yang mana? Karena gini lah, Dis. Kamu saya analogikan ringan aja, Dis. Kamu tahu nggak Pancasila itu berapa silanya, Dis? Enggak, jangan melebar kemana-mana. Benar, ini sesuai hubungan. Ya, kita Pancasila biar gini, Dis. Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, itu adalah apa yang menjelaskan Pancasila. Jadi bahwa undang-undang kita Pancasila, kemudian dijabarkanlah jabarnya Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu berapa? Cuman 5 kan. Tapi begitu banyak penjabarannya. Artinya yang ruh di dalam kita berundang-undang itu tidak jauh dari nilai-nilai Pancasila kan. Ya, intinya jadi Al-Quran.
Oke, intinya tadi Anda sudah mengakui bahwa statement dari Ade Armando itu benar, bahwa tidak ada di dalam Quran Kamu itu. jangan sampai situ aja, nggak boleh kamu benar, tetapi kamu harus lengkap penjelasan saya. Si Ade Armando kan bukan ahlinya, bukan di bidangnya dia menjelaskan itu. Sekarang gini, bukan kalau domain memang dia. benar, gini, kalau memang benar di dalam Quran itu sholatnya itu 5 waktu, kenapa ternyata 5 waktu itu kalau kita baca dalam hadis ternyata hasil Muhammad menawar dari Allah? Kalau memang di dalam Quran itu memang sudah 5 kali, kenapa Allah tadinya nyuruh 50 kali kemudian ditawar Muhammad jadi 5 kali? Kalau kamu masuk ke wilayah itu itu tidak sahih, doif. Bukan hubungannya sahih doif, tau nggak? Kamu misalnya gini kan, ada gini loh. Contohnya gini, MD. Dasar dari 5 waktu itu ayat Quran atau penawaran Muhammad yang dilakukan terhadap Allah? Intinya ya, kami tahu 5 waktu dan diwajibkan menjalankan 5 waktu. Ya, itu adalah penjelasan Al-Quran dari sumbernya orang yang ditunjuk Allah. Saya tampilkan kepada Anda, ya. Ini dari sumber dari Muslim, ya. Di sini saya bacakan hadisnya, ya, dari tentang Isra Mi'raj, ya. Saya bacakan aja. Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menurut Muslim, ya, itu bacaan Muslim. Saya bukan Muslim, ya. Allah mewajibkan atas umatku 50, ya, sholat. Dan aku kembali dengan perintah itu. Sampai aku melewati Nabi Musa, di mana dia bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Aku menjawab, Allah mewajibkan 50 kali sholat. Musa berkata, kembali kepada Tuhanmu. Karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali dan Allah menghapuskan separuhnya. Dan aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah telah menghapuskan separuhnya. Terus saya bacakan lagi. Musa berkata lagi, kembali kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali dan Allah menghapus separuhnya. Dan aku kembali kepada Musa. Musa berkata lagi, kembali kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali kepada Allah dan berkata, sholat 5 waktu dan dinilai 50 pahalanya dan perkataanku tidak akan berganti. Maka aku kembali lagi kepada Musa. Musa berkata, kembali kepada Tuhanmu. Namun aku berkata, aku sudah malu kepada Tuhanku. Pertanyaan saya, kalau memang dasar dari sholat itu 5 kali adalah Quran, kenapa menurut narasi hadis ini ternyata itu hasil tawar Muhammad kepada Allah? Silakan. Iya. Jadi masalahnya apa? Kalau bahwa proses keterjadiannya 5 waktu yang diwajibkan kepada kami seperti hadis itu, masalahnya apa? Tadi Anda bilang, gini, tadi Anda bilang bahwa sholat 5 waktu itu dasarnya adalah Quran. Sementara kalau kita baca narasi hadis, ternyata 5 waktu itu dihasilkan karena Muhammad menawar sholat itu dari 50 menjadi 5 kali, gitu loh. Iya. Jadi gini ya. 5 waktu yang menurut sejarah ini yang diceritakan di dalam hadis ini ya. Jadi setiap ayat perintah di dalam Al-Qur'an itu mengandung makna yang panjang, ya. Makanya kalau tafsir itu begitu panjang kan. Salah satunya alur keterjadiannya, sehingga bagaimana kok bisa akhirnya menjadi 5 waktu itu, ya. Itulah prosesnya sehingga keterjadiannya. Jadi setiap ayat Quran itu ya, itu kalau dijelaskan, kamu kalau lihat tafsir yang ringan aja lah ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir, bukan Sofatul Tafasir. Kalau Sofatul Tafasir satu ayat itu penjelasannya bisa sampai 2 halaman 3 halaman. Ustadz, padahal di situ Musa suruh nawar lagi loh, tapi Muhammad bilang aku sudah malu gitu loh. Ya. Terus masalahnya apa? Ya, artinya kan Musa udah menjalani, jadi dia menasihati. Gini loh,
Ternyata 5 waktu ini ternyata hasil tawar, bukan antum bilang dari Quran. Gimana sih? Jadi gini, Al-Quran ya ketika memerintahkan akimis sholat. Tahu nggak kamu arti akimis sholat? Dirikanlah sholat. Akim di situ amarnya tuh amar lil wujub. Artinya amar yang sifatnya wajib, ya kan? Amar lil wujub. Maka perintah sholat ini ya untuk umatnya Nabi Muhammad prosesnya seperti hadis tadi. Jadi di masa Nabi Musa itu diwajibkan 50. Makanya akhirnya Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad karena dia melihat yang sudah terjadi umatnya itu nggak sanggup menjalankannya. Oke, sehingga akhirnya sebentar, saya perlu klarifikasi tuh. Perlu klarifikasi. Tadi dikatakan 50 itu nggak sanggup. Pertanyaannya, apakah Allah Tuhan Anda itu berpikir ketika dia memerintahkan sholat 50 kali sehari? Dia mikir nggak? Itu urusan Allah itu bukan, nggak usah urus. Saya urus urusan yang saya aja. Saya nggak mau menguruskan apa yang urusan Allah. Kita sebagai manusia, kita kan punya akal pikiran. Sekalian sama dia kalau bisa jawab bisa ya, juga. Justru itu. Kalau begini Ustadz, dalam satu hari itu ada 24 jam. Perhatikan, dalam satu hari ada 24 jam. Manusia tidur rata-rata itu membutuhkan waktu 8 jam. Berarti tinggal 24 kurangi 8, tinggal 16 jam. Nah, sedangkan itu manusia perlu bekerja setidak-tidaknya dalam satu hari itu 7 jam. Berarti tinggallah waktu itu tinggal 9 jam. Nah, manusia itu juga perlu yang namanya, perlu BAB, perlu mandi, perlu ngurus anak, perlu ini itu, nganter anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, sisa berapa menit itu, sisa berapa jam itu waktu ketika Tuhan Anda menyuruh untuk sholat 50 kali sehari. Pertanyaan saya, mikir nggak Tuhan Anda? Sehingga kata Musa itu gagal katanya. Sebenarnya gini Dis ya, supaya kamu tahu ya, ini akhirnya saya bongkar. Sebenarnya saya dan kawan-kawan orang muslim itu rata-rata itu 50 kali sholat dalam sehari. Ya. Kalau kamu hitung, saya sehari itu 50 kali, bahkan lebih. Tahu nggak? Kamu hitung aja ya. Saya sholat zuhur. Itu sholat zuhur itu ada qobliyah. Ya. 2 rakaat. Berarti udah 2 kali sholat. Tambah zuhurnya udah 3. Ba'da zuhur itu 2 kali lagi sholat. Ya. Kalau kamu hitung, sehari itu sholat itu memang 50 kali. Memang 50 kali. Saya bingung, definisi sholat itu apa sih? Sholat itu definisinya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya sholat itu apa? Kata kerjanya? Sholat. Iya. Kata dasarnya apa? Sholat. Ya apa itu artinya? Doa. Berdoa. Halo? Iya, doa artinya kalau secara lugawinya, secara makna harfiahnya. Kalau doa itu setahu saya doa. Doa itu ya bahasa Arab ya doa. Kamu harus makna istilahinya. Makna ya, jadi penggunaan Makanya saya suruh belajar bahasa Aram. Nanti kalau Anda belajar bahasa Aram, Anda ngerti. Emang kamu ngerti bahasa Aram? Kamu ngerti bahasa Aram? Itu bukan tema kita, nanti panjang lebar gini. Oke, saya ke Madia dulu. Menurut Anda Madia, ketika Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, ya, menurut Anda Allah itu serius atau bercanda? Oke, terima kasih ya Bang Edis. Jadi gini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sholat 50 kali itu tidak salah dan benar. Seperti Ustadz M.D. Nasution tadi menjelaskan, di dalam Islam itu sholat 50 kali itu memang umat Islam jalankan. Hanya saja pembagiannya itu yang berbeda. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Itu sudah benar. Oke, mungkin ganggu. Tes 1 2, tes 1 2. Gimana nih? Tes 1 2. Apakah teman-teman mendengar suaranya putus-putus? Tes 1 2, tes. Ya, pertanyaan saya ringkas. Ketika Allah memerintah, pertanyaan saya ringkas, biar kita ringkas. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari itu, Allah itu serius atau bercanda? Allah serius.
Tidak ada yang Serius. sia-sia di dalam oleh Allah Subhanahu wa Oke, taala. baik. Kalau itu serius, kira-kira menurut Anda, kita pakai akal sehat ya. Anda sholat 5 kali sehari. Pertanyaan saya, dalam 1 kali sholat, Anda perlu berapa menit? Dari mulai datang ke masjid, wudhu, sampai selesai, Assalamualaikum, itu berapa menit? Ya, sekitar antara 2 sampai 5 menit. Wah, mustahil 2 sampai 5 menit dari mana? Anda wudhu udah berapa lama? Saya gini, sedikit ya. Kamu bawa wudhu. Wudhu itu selagi nggak batal, dia nggak perlu wudhu, Dis. Kamu bisa sekali wudhu dengan 10 kali sholat, bahkan 20 kali sholat sekali wudhu. Bahkan Imam Syafi'i sholat subuhnya tuh dengan wudhu isya. Artinya dia nggak batal-batal dari isya sampai subuh wudhunya. Baik, sekarang pertanyaan saya begini. Ketika Anda katakan 50 kali sholat ya dalam sehari, kira-kira jam berapa aja itu? Kalau misalnya ya, 1 hari 24 jam ya. 1 hari 24 jam. 24 jam. 24 jam. Dibagi 15 nih. Saya tanya sama Anda, ada nggak manusia nggak tidur? Ada nggak Atau gini manusia? aja cara mudahnya, Dis. Gini aja. Kita supaya kamu mudah. Kita Ini belajar sekali matematika sholat. gitu loh. Begini, Gini, kita Dis. belajar Ya, matematika dulu. enggak, Karena biar tanpa ini ringkas supaya kamu ngerti tanpa aja. matematika, Iya, tanpa dalam matematika. Dis. Gini, ada Enggak, nggak gini. Dengerin dulu, ada nggak manusia Dis, tidak tidur? dengerin dulu penjelasan, Dis. Sedikit. Dengerin Saya dulu, Dis. sedikit aja menjelaskan. Enggak sedikit. Jadi stop dulu, Dis. Dengerin, Dis. Dengerin, Dis. Sekali sholat kan, hitunglah 5 menit, Dis. Nggak usah 2 menit, 10 menit lah kamu bilang. 10 menit, udah lama kali itu sholat Nah, 10 10 menit. Ya, rata-rata memang 10 kali seperti itu, 50 berapa? 10 Ya, kali 50. rata-rata Baru 500 menit. Sementara Ya. per hari itu 3.600 menit. Ya, sekarang saya tanya sama Anda, ada nggak manusia yang tidak tidur? Loh, 500 Saya tanya menit sama itu dibanding Sekarang saya tanya sama 360. Anda, 360 Anda bagi tidak- 2 aja baru 1.800, Dis. Begini, pertanyaan saya, ada tidak manusia yang tidak tidur? Itu dulu. Ya emang rupanya nggak tidur. Kami rupanya Oke. tidur. Rasulullah, saya tuh, oke. Dis. Sholat tuh 50 kali dulu. sehari, Dis. Saya tidur rupanya. Ya tidur saya. Nyenyak lagi saya tidur. Lama saya tidur. Gini, berapa jam orang tidur rata-rata? 8 jam. Dis, ini Madia luruskan dulu gimana, Dis. Kita belajar matematika dulu. Enggak, gini loh. Dis nggak ngerti sholat ini gimana gitu. Dis, Dis, Madia jelaskan praktek sholat aja, Dis. Madia jelaskan praktek sholat dulu biar Anda paham. Madia jelaskan praktek sholat biar jelas. Kita kurangin dulu. Dis, dengerin dulu biar Anda paham dulu. Nanti percuma dijelasin kalau Anda nggak paham praktek sholatnya. Dalam umat Islam, praktek sholat itu sebelum sholat zuhur yang wajib, itu ditambah dulu 2 rakaat sebelumnya. Sebelum itu sesudahnya, asar juga, isya juga, maghrib juga. Nah itu seperti itulah gambarannya mau sholat itu. Tetapi poinnya dalam Islam, Dis, semua kehidupan manusia itu untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Nah, para prakteknya dengan sholat sunnah, sholat taubat lah, sholat macam-macam. Nah, itu yang informasi biar Edis tahu dulu prakteknya seperti ini. Nah, kalau Anda mencoba mencari pembenaran dalam 5 waktu itu tawar-menawar tadi, dalam Islam inilah keistimewaannya. Semua ada dalil, ada dasar, Dis. Ibadah Islam itu lengkap. Coba Edis bayangkan, menyanyi itu nggak ada loh. Di dalam ajaran Anda itu mana dasarnya? Yesus mengajarkan nyanyi di sinagog. Nggak ada. Mana dasarnya kalau ada ya ditunjukkan. Bahkan Islam itu dalilnya lengkap, Dis. Dalil Islam itu lengkap. Kalau Anda tidak bisa buktikan, mana Yesus mengajari di bait suci dia mengajari nyanyi. Nggak ada. Lanjut, Bang MD, lanjut. Ya, silakan. Enggak. Saya bilang, Kak, antum tadi bilang sinagog. Sementara di Alkitab itu hanya disebut sinagog, nggak ada gereja. Kenapa kalian ibadah di gereja? Nggak ada dalilnya. Di mana dalil gereja itu? Coba kamu tunjukkan. Ya kalau namanya beda bahasa ya beda bahasa gitu. Itu kan cuma mana dalilnya beribadah nyanyi-nyanyi, Dis? Mana dalilnya Yesus mengajari beribadah nyanyi-nyanyi itu? Ya. Tidak ada dalil. Saya kasih contoh ya. Oke, saya bukakan misalnya. Saya bagikan dulu layar saya ya. Saya minta pernyataan Yesus sendiri. Dia mengajari nyanyi di dalam bait suci pada saat usia 13. Ya, saya bagikan Madia. Nih ya, saya bagikan. Ini di dalam Markus 14 ayat 26 ya. Saya bacakan. Markus 14 ayat 26 ya.
Di Taurat dong, Dis. Di Taurat, jangan di PE, jangan di PB, itu klaim sepihak di abad Ya, 1. dua-duanya nanti Yesus dua-duanya saya kasih tahu. Iya, meneruskan dua-duanya saya ajaran kasih. Taurat. Ya, dua-duanya saya kasih tahu, Madia. Sebentar, Hmm. agak melenceng sebentar. Tapi nggak apa-apa, saya turutin biar kalian nggak ngomong saya itu tukang tanya terus, tapi nggak mau ditanya. Nggak apa-apa ya. Saya mengalah ya. Di ayat 24 dikatakan begini ya. Sebentar. Nah ini ya. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya. Nih loh, saya besarin tulisannya tuh. Nih. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Ya, ini dalam perjanjian baru ya, bahwa Yesus dan para murid-murid juga melakukan nyanyi-nyanyian pujian. Kemudian kalau di dalam PL, antum minta tunjuk dalam PL, nggak apa-apa. Saya tunjuk lagi. Ketika bangsa Israel keluar menyeberang Laut Teberau, yang di situ Firaun tewas dan para pasukannya, mereka menyanyi-nyanyi ya. Miriam, kata kuncinya Miriam, Rebana. Ya, sebentar. Rebana. Nah ini ya. Saya bacakan dari Keluaran 15 ayat 20 ya. Nih, ketika kuda Firaun dan kereta dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Maria memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau Anda bilang masalah menyanyi itu banyak, Madia. Pertanyaan saya begini. Gini Bang, Madia tanyakan menyanyinya itu bagaimana, apa sama menyanyi dengan di Indonesia ini gitu loh. Apakah yang dinyanyikannya itu apa yang dinyanyikan Yesus pada saat dia di saat itu gitu loh. Apa yang diajarkan nyanyi oleh Yesus. Ini agak sedikit menyimpang ya, agak sedikit menyimpang. Cuman nggak apa-apa saya turutin. Gini Madia, pertanyaannya, di dalam Islam kalian menyanyi-nyanyikan lagu-lagu pujian untuk Muhammad tidak? Bukan, enggak, saya gini Dis. Ini korelasinya. Sebentar dulu. Gini, Madia, saya klarifikasi dulu. Anda melakukan nyanyi-nyanyian pujian terhadap Muhammad tidak? Menyanyi-nyanyian pujian kepada Muhammad itu berbeda dengan beribadah kepada Nabi Muhammad dalam suasana artinya waktu. Artinya sekarang gini, oke, saya ada satu lagu nih, lagu misalnya dari lagunya Maher Zain, ya. Lagunya itu bunyinya begini, lagunya. Assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul. Nah itu lagu untuk Muhammad bukan? Itu yang Madia maksud ya Bang Edis. Yang Madia maksud ini gini. Pada saat Yesus dia menyuruh sujud, apa yang disuruh baca gitu. Pada saat Yesus menyuruh sujud, apa yang dibaca? Kalian memuliakan Muhammad tidak? Itu selawat namanya, Jis. Itu dibolehkan dalam Islam. Itu tapi bukan ibadah. Yang Madia tanya, yang Madia tanya tadi. Dengar dulu. Saya pernah dengar di masjid bunyinya begini nih. Bunyinya begini. Muhammad. Tidak ada masalah. Iya, itu salawat namanya. Muhammad Nabi. Yang Madia tanya bukan itu, Dedis. Yang Madia tanya pada saat Yesus mengajari sujud, Yesus mengajari sujud apa yang dibaca? Kalian memuji, menyanyi-nyanyikan lagu-lagu pujian untuk Muhammad tidak? Kan sudah saya bilang itu salawat Nabi, itu benar. Tetapi yang saya tanya, dengerin Bang Edis, yang saya tanya, pada saat Yesus menyuruh sujud di dalam Bible itu apa yang dibaca sujud itu? Silakan. Nah, udah gini, maksudnya kita jangan lari-lari kemana dia, udah lari kemana-mana. Nah, ini yang penting, ini sujud ini sama dengan sholat, di sujud di dalam Bible sama dengan sholat. Biar teman-teman juga kebagian. Saya kasih dulu dari doa ya, Bes. Silakan doa ya, Bes. Tanggapannya doa ya, Bes. Tapi tertib ya, jangan menghujat lo ya. Tertib, tidak boleh ini. Silakan. Iya, siang Bang Edis. Iya, siang. Silakan. Ya, itu kalau katanya tadi kalau itu sholatnya mulai matahari tergelincir itu kalau jam 12 itu kayaknya nggak masuk akal ya. Karena kalau matahari tergelincir itu kan harusnya sudah diawali matahari terbit itu kan.
Matahari terbit kan udah mulai tergelincir kan itu Bang Edis. Coba ditanyakan sama mereka aja, jangan tanyakan sama saya. Jadi sholatnya itu harusnya jam bukan siang ya, harusnya itu sholatnya itu mulai jam 6 itu harusnya. Bagaimana Kalau tergelincirnya sebelum tenggelam itu, kalau tergelincirnya sebelum tenggelam itu harusnya jam 5 atau jam setengah 6 itu. Kita harus bicara dulu definisi tergelincir itu apa gitu. Iya, makanya kok mereka bilangnya jam 12. Iya, silakan tanya sama mereka aja, Bang. Iya. Silakan, Cecep. Oke. Oke, saya Dis. Iya, gini, tadi kan Anda bilang menurut Al-Quran sholat itu 5 kali, tapi Ustadz Nasution tadi mengatakan itu tidak ada, ya. Artinya kalian berdua di sini sudah saling cakar-cakaran. Nah, ternyata kalau kita baca narasi hadis, ya, misalnya seperti ini, Ustadz, ya, narasi hadis itu dikatakan begini, ya, Allah mewajibkan atas umatku 50 kali sholat, ya, dalam sehari, ya. Kemudian Muhammad datang kepada Musa, kemudian Musa bertanya, apa Allah wajibkan kepada umatmu? Apa yang Allah wajibkan? Aku menjawab, Allah wajibkan 50 kali sholat. Musa berkata, kembali kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali dan Allah menghapuskan separuhnya. Lalu aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah telah menghapuskan separuhnya. Musa berkata lagi, kemudian kembali kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali dan Allah menghapuskan separuhnya lagi. Dan aku kembali kepada Musa. Musa berkata lagi, umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali kepada Allah. Dan Allah berkata, sholatlah 5 waktu, ya, dan dinilai 50 kali pahalanya. Dan perkataanku Bukan aku hadis, tidak akan... bukan hadis waktu sholat deh. Dengar dulu. Aku kembali kepada Musa. Musa berkata lagi, kembali kepada Tuhanmu, namun aku berkata, aku sudah malu kepada Tuhanku. Nah, pertanyaan saya, dari mana Anda bisa berkata bahwa sholat 5 waktu itu berdasarkan Quran, sementara kalau kita baca narasi hadis ini, ternyata sholat 5 waktu itu adalah hasil tawar-menawar Muhammad dengan Allah. Pertanyaan saya, Itu perintah sholat deh. Itu perintah sholat deh. Dasarnya itu perintah sholat. Adam itu nggak tahu ya, nggak bisa mencerna ya. Itu adalah hadis perintah sholat deh. Kalau ya, hadis 5 waktu sholat. Dengarkan dulu Ustaz. Dapatnya 5 waktu atau 5 kali sehari. Kalau di hadapan Islam itu norak. Karena Quran, pertanyaan antum itu. Muhammad nawar. Karena Quran atau karena Muhammad nawar? Itu Muhammad diperintahkan mengemban kewajiban sholat di hadis tersebut. Kalau waktu sholat di situ nggak ada diceritakan waktu sholat di. Angka 5 itu dapatnya dari tawar Muhammad menawar Allah dari 50 kali sholat atau dari Quran? Ya itu kan perintah sholat, bahwa perintah sholat ini 5 waktu. Kalau waktunya belum tahu Muhammad, Dis. Nanti waktunya ada lagi, Dis.